Keserasian, salah satu hal yang membuat persatuan menjadi nyata, menjadikan semua bersatu padu, menuju semangat yang bersinergi tinggi dan menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Kabinet Concordia hadir untuk menciptakan suatu organisasi yang berperan penting dalam ruang lingkup yang membangun bangsa dan negara ini. Concordia berasal dari bahasa Latin yang berarti keserasian, bertujuan memupuk rasa harmoni dan persatuan di antara mahasiswa, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama. Saya Muhammad Akbar Rafiko, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024 Kabinet Concordia. Dan saya Muhammad Rafidianto, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024 Kabinet Concordia. Dan kami tidak sendiri, kami memiliki 8 kementerian yang ikut serta membantu membangun program di Kabinet Concordia tahun 2024. Dan inilah 8 kementerian Kabinet Concordia tahun 2024. I like me better when I'm with you. Perkenalkan, saya Iklimah Salda Rumisya, Menteri Kementerian Sekretaris Kabinet BEM Eva Unsud 2024. Kementerian Sekretaris Kabinet terdiri dari 4 anggota yang terdiri dari Kaila Azahra, Fatimah Azahra. Kementerian Sekretaris Kabinet merupakan kementerian yang bergerak di bidang keadministrasian dan juga kerumah tanggaan, yang mana berhubungan dengan surat menyurat, proposal, laporan pertanggungjawaban, kebersihan sekretariat, inventarisasi, dan juga pengadaan sertifikat bagi seluruh pengurus BEM Eva Unsud 2024. Perkenalkan, saya Mutiara Kanza Sukamto sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya staf-staf saya. Yang pertama Alicia Helga, yang kedua Intan Pradipta, yang ketiga Abidah Dina, yang keempat Lintang Alivia. Kementerian Keuangan memiliki tugas dan wewenang mengelola dan mengurus keuangan BEM FH Unsud serta mengelola penggerak ekonomi kreatif di BEM FH Unsud. Halo, perkenalkan saya Li Enji Kathleen. Saya biasa dipanggil Enji. Di sini saya sebagai Menteri Dalam Negeri BEM FH Unsud Kabinet Concordia periode 2024. Di sini saya juga dibantu dengan 6 jajaran staf saya. Yang pertama itu adalah Neska Yuda Pavita, yang kedua itu adalah Gabriela Yunita Syanipar, yang ketiga adalah Septiani Diariski, selanjutnya adalah Aldi Farhan Rozaki, selanjutnya adalah Raffi Bais, dan yang terakhir adalah Raditya Anaf. Dan di sini Kementerian Dalam Negeri itu sendiri bergerak dalam internal KBMFA itu sendiri, dan kita di sini sebagai penjembatan penghubung antara KBMFA dengan dekanat. Dan proker-proker kita itu sendiri adalah mengelola unsur-unsur di dalam KBMFA itu sendiri, yaitu di mana ada komunitas, ada UKM, ada ketua angkatan yang merupakan gabungan susunan dari KBMFA itu sendiri. Proker-proker Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah visitasi UKM dan juga komunitas, lalu public hearing bersama dekanat, lalu selanjutnya adalah lingkar UKM dan juga komunitas, dan juga ada PKKMB serta koordinasi makrab PKKMB. Halo, saya Trigama Mahendra selaku Menteri dari Kementerian Luar Negeri. Dengan partner kerja saya ada Deswita, ada Dava, ada Yunita, ada Pinan, ada Ivan, dan ada juga Saki. Kementerian Luar Negeri dibentuk bertujuan untuk menjalin hubungan antar pihak eksternal, regional maupun nasional, dan kami juga memiliki tanggung jawab menjaga citra baik dari BEM FH Unsud itu sendiri. Dan kami memiliki program kerja yakni ada Sajutas, ada Concordia Service Community, ada Concordia Studi Banding, ada Concordia Berkelana, dan ada Career Day, serta yang terakhir ada Eva Open House. Perkenalkan, saya Dita Maharani, Menteri dari Kementerian Adkesma.
Saya memiliki staf. Yang pertama ada Cindy Cahya, yang kedua ada Naswa Serin, ketiga ada Dava Iman, keempat ada Unsira, dan kelima ada Samudra, dan keenam ada Ilham. Kementerian Adkesma merupakan kementerian yang mengawal isu tentang 4 sektor. Yang pertama ada fasilitas, kebijakan, UKT, dan beasiswa. Selain itu, Kementerian Adkesma juga mengawal tentang isu perempuan terkait dengan kesetaraan gender di bidang sosial dan politik. Untuk proker dalam Adkesma sendiri, ada yang pertama visitasi Adkesma, kedua ada Adkesma Center, yang ketiga ada advokasi mengenai kebijakan dan UKT, keempat ada advokasi mengenai fasilitas dan magang, lalu yang ada konten edukasi, dan yang terakhir ada Mama Puan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Hadafi, selaku Menteri dari Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau yang biasa kita dengar dengan PSDM. Jadi PSDM adalah kementerian yang bergerak untuk mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa dari KBM EVA. Kemudian yang kedua, menyalurkan bakat dan minat serta kreativitas dari KBM EVA. Kemudian dalam PSDM itu kita punya 6 proker. Yang pertama ada PKKMB, yang kedua ada Career Day, yang ketiga ada Pursuit Talent Scouting, yang keempat ada Reh Talks, yang kelima ada Humanian, dan yang keenam ada Lavelas. Dalam menjalankan prokernya, saya dibantu oleh 6 staf lainnya. Yang pertama ada Azhar Rahmatullah, yang kedua ada Dava Musyafa, yang ketiga ada Garin Dewanto, yang keempat ada Ananta Mahesa, yang kelima ada Deska Sari, dan yang keenam ada Elsa Fitriasari. Halo semua, perkenalkan saya Gafrila Trialvareta, Menteri dari Kementerian Medkominfo. Staf dari Kementerian Medkominfo terdiri dari Raden Roroyo Vita Azahra Khairunisa, Andina Iswihani Ismoyo, Iza Smaid Sayasar, dan Khairurizal Alfa Santoso. Kementerian Media, Komunikasi, dan Informasi atau Kementerian Medkominfo merupakan kementerian yang berfungsi sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi bagi khalayak umum melalui pengelolaan media sosial BEM EVA Unsur. Saya Wilujeng Kusuma Putri selaku Menteri dari Kementerian Riset dan Pengembangan Akademik. Risdik sendiri terdiri dari beberapa staf, yaitu ada Paris Ilmi, yang kedua ada Nicholas Arya Dewangga, Ellen Mayla Safira Erwan Putri, dan yang terakhir ada Aulia Rahma. Kementerian Riset dan Pengembangan Akademik atau yang kerap kali disingkat sebagai Risdik merupakan kementerian yang berbasis riset dan data dengan tujuan untuk menghasilkan KBM EVA yang berbasis riset serta meningkatkan kompetisi antar KBM EVA dan juga mahasiswa. Adapun program kerja dari Kementerian Risdik diantaranya ada EVA 1 Data, Mobile Risdik, Law Magazine, Sudirman Law Fire, Sudirman Law Competition, dan juga Justifia Podcast.